pertama kali lepas dari ibu, itu pertama kali saya makan cilok, saya makan leker, saya makan snack-snack dan makan mie instan sepuas saya. Dan itu pertama kalinya saya opname. Halo, namaku Bayu Dwitya Wicaksono, biasa dipanggil Bayu Dewe. Pekerjaanku sekarang di bagian komunikasi global salah satu organisasi internasional, dan aku didiagnosis autisme di usia 30. Awalnya karena sudah terbuka dengan kesehatan mental dan punya banyak trauma dari masa kecil, bullying, kekerasan, bahkan sampai masa dewasa, ke psikolog. Cuman psikolog ada yang mencurigai hal lain, jadi diarahkan untuk asesmen dan ya dicek untuk autisme, ternyata benar, dan diagnosisnya tegak di pertengahan 2022. Jadi setelah asesmen itu baru ketahuan bahwa tanda-tandanya ternyata jelas dari kecil. Cuman saat itu masih awal tahun 90-an awal. Ilmu soal autisme belum banyak di Indonesia dan itu belum sampai ke orang tua saya juga. Jadi tanda-tanda yang jelas itu sama orang tua sebenarnya terlihat, tapi dianggap seperti ya udah keunikan anak kecil aja, setiap anak kecil berbeda-beda. Dan selama asesmen itu kebetulan keluarga juga ikut diases, jadi pengalaman saya waktu kecil, kesaksian mereka seperti apa oleh psikolog klinisnya, dan mereka juga baru sadar, oh ternyata ini toh tanda autisme, seperti jalan jinjit sepanjang kecil gitu, terus suka kepak tangan, flapping hand itu waktu kecil, dan masih banyak lagi. Jadi stimming, yang namanya stimming itu gerakan perulangan dan kata-kata yang diulang-ulang terus-menerus, obsesi berlebihan terhadap sesuatu, masih banyak lagi ciri-ciri yang baik saya maupun keluarga saya itu baru tahu itu tanda autisme dan terlihat jelas sejak kecil. Ketika masuk ke lingkungan masyarakat ya, masyarakat waktu masa kecil berarti lingkungan sekolah dan lain-lain, itu menjadi keanehan yang akhirnya dibully gitu. Walaupun itu dianggap biasa di rumah, cuman ya ternyata keanehan itu bukan hanya nggak bisa diterima di luar, tapi jadi bahan gitu, bahan untuk digarap lah istilahnya gitu, atau ya dibully lah. Dibully itu sebenarnya bukan saya yang ini ya, yang cedera, karena sebagai individu autisme itu yang saya juga baru tahu sekarang, salah satu ciri yang saya dapatkan, dengan catatan setiap autisme itu berbeda karena spektrumnya luas sekali. Salah satu ciri yang saya dapatkan itu hiposensitif di beberapa daerah badan dan hipersensitif. Hipersensitif di badan saya, hiposensitif saya tidak bisa merasakan apapun di telapak tangan saya sampai sekarang. Yang itu ternyata bukan cuma berdampak pada saya tidak bisa merasakan bahan, tapi juga saya tidak bisa mengontrol energi gitu. Jadi ketika saya buka jendela, ketika saya buka pintu, apa itu bisa dengan mudah rusak atau jebol gitu. Dan itu pun yang terjadi ketika saya bertahan dari bully. Jadi bully-bulinya yang cedera, saya yang hampir diskors, saya yang hampir dikeluarkan lah dari sekolah gitu, karena saya tidak tahu batasan energi saya seperti apa gitu. Tanggapan orang-orang terdekat antara teman dekat, sahabat, keluarga beda. Keluarga itu sebenarnya agak, kalau misalnya tidak ditanya lebih lanjut, agak aneh dilihat dari orang luar, karena keluarga itu bersyukur, bapak dan kakak saya gitu, karena waktu saya diagnosis almarhumah ibu sudah nggak ada.
bapak sama kakak bersyukur karena kita tuh akhirnya nemu jawabannya. Karena semenjak saya kuliah, saya selalu tiap tahun masuk rumah sakit opname 3-4 kali per tahun. Dan kita selalu nggak nemu jawabannya kenapa saya selalu diare, muntah ber, terus dehidrasi, kekurangan air, sampai akhirnya dokter bilang, ini jangan keterusan lagi gitu. Apalagi jangan sampai di atas umur 30 gini-gini terus, dehidrasi, nanti bisa gagal ginjal, bisa cuci darah gitu. Ternyata sumbernya semua itu ada di jadi salah satu ciri autisme itu sensitif gut sensitif, jadi usus dan pencernaannya itu sensitif, dan ada bahan-bahan tertentu yang perlu dihindari. Semenjak menjalani itu 2022 pertama kali saya nggak opname sama sekali. Jadi awal dari 2008 pertama kali saya ngerantau sampai tahun 2021 akhir itu saya selalu opname tiap tahun 3-4 kali. Sampai SMA saya tidak dikasih uang jajan sama sekali. Jadi saya jalan kaki pulang pergi dari rumah ke sekolah, walaupun agak jauh, lumayan 2 kilo gitu. Cuman nggak ada uang jajan sama sekali, nggak boleh sama orang tua. Selalu dibawa bekal, ibu tidak pernah masak pakai MSG, saya nggak boleh snack kemasan saya nggak boleh, mie instan juga enggak, kecuali ada saat tertentu misalnya saya ranking, bisa mempertahankan ranking atau juara sesuatu gitu, boleh makan mie instan. Di luar itu enggak. Dan yang nggak ada jajan-jajan coklat dan lain-lain itu sampai SMA. Begitu saya rantau, saya jujur saya kesel dengan ibu saya yang terlalu strict. Begitu saya merantau kuliah di kota orang, pertama kali lepas dari ibu, itu pertama kali saya makan cilok, saya makan leker, saya makan snack-snack dan makan mie instan sepuas saya. Dan itu pertama kalinya saya opname. Dugaan sudah tahu, karena yang menjadi terapi saya sekarang Ibu Indrawati Hadisukono di Malang, itu ahli anak berkebutuhan khusus. Itu dulu sahabat ibu saya, almarhum ibu saya, dan sudah mengingatkan dari saya waktu kecil ke ibu saya bahwa Bayu ini ada tanda-tanda autis, mungkin autis gitu. Cuman ibu saya bilang enggak. Tapi ibu saya melakukan terapi yang dilakukan biasanya untuk anak cedera otak, salah satunya autis, termasuk Glendoman. Metode Glendoman itu diajarkan ke saya supaya saya bisa cepat baca tulis gitu, masih bisa untuk mengejar ke sekolah biasa, sekolah normal, reguler. Dan ya walaupun ibu saya secara verbal atau secara langsung tidak mengakui, tapi sebenarnya menerapkan gaya hidup dan terapi-terapi yang sebenarnya itu untuk anak autis gitu. Jadi dibilang denial mungkin nggak sepenuhnya denial secara ini ya, secara pengakuan, tapi dari apa yang ibu lakukan sebenarnya ibu nggak denial dan semuanya sesuai gitu dengan seharusnya kata terapi saya gitu, sampai akhirnya saya bisa di titik sekarang ini gitu. Setelah tahu jawabannya itu, salah satu yang saya bersyukur juga, saya ngelihat ibu saya dengan cara yang berbeda setelah terjawab semuanya gitu. Rasanya kayak ibu sebagai seorang ibu itu menutupi kondisi itu, mungkin takut orang sekitar berpikir autisme itu seperti apa. Makanya ibu tidak mengakui gitu ya. Takut nanti orang tuanya sendiri seperti apa, maksudnya kakek nenek saya berpikir seperti apa, nggak tahu. Atau enggak saudara-saudaranya atau tetangga-tetangga bakal mikir seperti apa. Beliau berjuang itu sendiri, menyimpan itu sendiri, dan tetap memberlakukan terapi dan perlakuannya seharusnya, diet yang seharusnya diperjuangkan sendiri. Itu seandainya beliau masih ada, ya saya mau terima kasih, saya mau cium kaki sih. Autisme itu adalah difabel, disabilitas gitu, bukan penyakit, tidak ada kata sembuh. Ada problem di saraf, ada problem di
uh, ya fungsi saraf dan otaknya gitu. Ya ibaratnya difabel lah, cacat, dan itu tidak bisa sembuh, hanya bisa kondisinya lebih baik gitu. Terapi yang dilakukan yang utama, gangguan yang paling itu sensori taktil. Jadi terapi sensori taktil, badan saya hipersensitif. Kalau terapi saya bilang sih biar bisa pacaran katanya gitu. Karena kan digandeng kok sensitif banget gitu, nggak suka gitu di kontak fisik atau gimana, nggak suka gitu, gimana bisa punya hubungan gitu. Saya sih nggak masalah gitu, nggak ada juga nggak masalah, cuman terapi saya bilang harus diterapi gitu. Sama terapi ini, ya termasuk terapi sensori juga, saya dibekali bola-bola jarum gitu, terus squishy sama slime gitu. Jadi mungkin kamar saya mungkin terlihat seperti kamar anak-anak, tapi itu kebutuhan terapi saya karena saya masih juga nggak bisa ngerasain apa-apa. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, resikonya jadi ketika karena saya nggak bisa ngerasain apa-apa, menyentuh sesuatu itu gampang pecah, jebol, karena memang nggak ada batasannya gitu kan. Setelah diagnosis, justru support system saya makin kuat gitu, dan saya makin happy aja ngejalanin hari-hari karena sesuai dengan jawaban yang saya dapat, sesuai dengan panduan-panduan, sesuai kondisi autisme ya yang diberitahukan ke saya. Jadi media sosial memang akhirnya saya gunakan karena waktu itu saya nggak nyangka bakal seviral itu video yang diagnosis autisme 30 tahun itu. Karena sebenarnya ada banyak, dan gara-gara video itu juga akhirnya berkumpul, istilahnya saya bertemu melalui media sosial orang-orang yang dia juga didiagnosis di usia dewasa, tapi yang nggak menyuarakan aja gitu. Nah, saya waktu itu berpikirnya media sosial sebagai jurnal saya aja sih, kayak tiap bagian hidup itu ya saya journaling aja gitu di media sosial gitu. Tapi ternyata viral, dan salah satu yang bikin saya tergerak adalah komentar-komentar emang bedanya autisme sama introvert tuh apa gitu. Emang apa itu autisme? Aduh, kok banyak banget gitu, dan ada ribuan gitu pertanyaan-pertanyaan yang ini menandakan orang nggak ngerti ini gitu. Harapan saya sih saya bisa dapat akses untuk ke ini ya, lebih banyak ilmu soal autisme dan kondisi saya sendiri yang juga baru tahun lalu ya saya ketahui gitu. Dan ada akses untuk ada sentralisasi informasi, yang itu bisa ada ahli-ahli di sana dari berbagai keilmuan ya. Jadi dari ahli gizi juga ada gitu, psikolog ada, psikiater, ahli anak berkebutuhan khusus yang bisa menyamakan suara. Karena di ini pembahasan soal autisme sendiri masih banyak pro kontra, baik itu soal diet, baik itu soal terapi, yang itu tidak sentralisasi gitu, tidak sentralisasi soal perkembangan ilmunya. Harapannya bukan cuma saya aja, tapi individu autisme dewasa lainnya yuk ikut bersuara juga. Orang tua juga ayo bersuara juga soal kondisi autisme. Nggak usah takut, banyak kalau kita itu sama-sama bersuara ya kita bisa saling menguatkan lah, kita bisa jadi support system yang besar lah. Yang pasti orang tua yang dihadirkan anak-anak berkebutuhan khusus, salah satunya autisme, percaya bahwa kalian itu sudah pegang kunci surga, kalian sebagai orang tuanya, karena kalian dititipkan ya anak-anak ini gitu. Asal tetap berusaha yang sebaik mungkin dan
jangan takut untuk menyuarakan kegundahan dan terhubung dengan orang tua anak penyandang autisme lainnya. Karena sejauh yang saya lihat orang tua yang saling terhubung ini saling menyemangati satu sama lain dan menemukan energinya bareng-bareng karena menghadapi hal yang sama. Jadi nggak usah ngerasa sendiri, reach out aja ke sekitar dan bantu suarakan juga soal autisme. Akan membantu lingkungan untuk mengerti anak Anda juga nanti.